Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan video presentasi ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kejahiliaan atau alam kegelapan menuju alam yang terang benderang atau sekarang ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan kami dari kelompok 6, saya Nurrahmi selaku moderator dan pemateri 1, Meitiva Eka Ruslanti selaku pemateri 2, dan Muhammad Andi Putra Pratama selaku pemateri 3. Strategi produk. Strategi produk adalah hal mendasar yang perlu dilakukan oleh pebisnis selain strategi pemasaran. Secara keseluruhan, produk meliputi barang yang dijual, merek, logo, pelayanan, jaminan, dan hal lainnya yang merupakan atribut produk. Tujuan dan fungsi strategi produk. A. Tujuan strategi produk. Secara umum, tujuan dan strategi produk adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen, memperkuat reputasi merek produk di pasar, serta untuk meningkatkan daya saing merek produk perusahaan di pasar-pasar. B. Fungsi strategi pemasaran produk. Yang pertama, meningkatkan motivasi manajemen perusahaan untuk berinovasi. Yang kedua, melatih koordinasi pemasaran dengan unit atau tim lain. Yang ketiga, merumuskan tujuan perusahaan. Yang keempat, pengawasan kegiatan pemasaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Meitiva. Perkenalkan, nama saya Meitiva Eka Ruslanti. Saya dari kelompok 6 manajemen pemasaran akan menyampaikan cara-cara memasarkan produk. Cara memasarkan produk. 1. Kenali target market sebelum memasarkan sebuah produk. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah siapa target market yang diincar. Kamu harus menentukan target pasar dari produk tersebut. Saat mencari target market, pertimbangkan siapa saja yang kemungkinan membutuhkan produk tersebut. 2. Mengoptimalkan strategi pemasaran dengan menggunakan sosial media. Media sosial berfungsi sebagai etalase bisnis. Di sini kita bisa memamerkan produk-produk unggulan bisnis melalui media sosial. Kita dapat mengetahui sumber informasi seputar brand, segala info promo, diskon event, sharing session, hingga perubahan jam kerja bisa disampaikan lewat sosial media. 3. Menawarkan produk secara gratis. Cara ini dianggap sangat ampuh untuk menjaring konsumen karena sesuatu yang gratis akan sangat sulit dilewatkan begitu saja. Alasan lain kenapa strategi ini dianggap perlu juga, seringkali seorang customer belum membeli sebuah produk karena mereka belum pernah mencoba tentang produk tersebut. 4. Promosi melalui influencer. Influencer marketing merupakan pilihan strategi pemasaran online yang bisa diandalkan oleh perusahaan. Salah satu alasan pemilik bisnis mengajak para influencer bekerja sama adalah untuk meningkatkan brand awareness dan bisa pula untuk meningkatkan penjualan sesuai target pasar yang ditentukan. 5. Menjalin hubungan baik dengan konsumen. Menjalin hubungan yang baik dengan konsumen adalah apa saja yang dilakukan agar produk disukai oleh pasar atau masyarakat. Mengingat konsumen yang loyal adalah sebuah aset penting perusahaan. 6. Strategi word of mouth. Word of mouth adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sederhana untuk memberikan informasi pada orang yang sudah dikenal. Secara singkat, word of mouth mempromosikan sebuah barang atau jasa dari mulut ke mulut, dari satu orang ke orang lainnya tanpa adanya paksaan. 7. Memanfaatkan iklan gratis. Internet kali ini telah menyediakan banyak platform untuk dijadikan media iklan produk yang gratis. Penggunaan iklan gratis di internet juga lebih efisien dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Putra Pertama. Berikut saya akan menjelaskan tentang tujuan pemasaran jasa. Yang pertama ialah commercial service. Profit service ataupun commercial service adalah suatu jasa yang memiliki tujuan dalam memperoleh keuntungan ataupun laba. Contoh sederhananya, dari tujuan ini adalah hotel, bioskop, bank, bisnis penyedia mobil, seluruh organisasi ataupun perusahaan ini akan beroperasi untuk mengeruk keuntungan saja. Yang kedua ialah non-profit service. Berbanding terbalik dengan commercial service, non-profit service adalah jasa yang memiliki tujuan demi kepentingan sosial. Contoh yang sederhananya adalah perpustakaan umum, panti asuhan, dan juga museum. Berbagai jasa bergerak tanpa adanya dasar untuk mencari keuntungan. Akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Yang pertama ialah memberikan pelayanan secara efisien. Setiap penyedia jasa harus mampu memberikan pelayanan secara cepat, juga tepat, dan juga harus sesuai dengan keinginan para konsumennya. Dengan cara memberikan pelayanan secara efisien, maka konsumen pun akan turut menunjukkan sikap yang loyalnya. Yang kedua ialah memuaskan keluhan pelanggan, di mana pelayanan jasa harus mampu mengatasi setiap permasalahannya ataupun keluhan pelanggannya. Setiap permasalahan ataupun keluhan harus ditangani dengan baik juga dengan selesai. Dengan cara memberikan pelayanan yang baik pada konsumen, maka akan mampu memberikan kesan yang baik juga ke dalam pelayanan jasa itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga itu ialah memanfaatkan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi, kita pun bisa digunakan sebagai strategi jasa, sepertinya halnya menggunakan jasa pemasaran online dengan membuat suatu halaman website resmi, juga didukung dengan media sosial. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga akan lebih memudahkan setiap konsumennya dalam mengakses berbagai layanan jasanya. Yang keempat ialah peran karyawan dalam melayani konsumen. Hal lainnya yang mampu menarik konsumen adalah tentang bagaimana peran karyawan dalam suatu penyedia jasa. Bila suatu penyedia jasa mempunyai karyawan yang melakukan dengan performa yang baik atau secara profesional, maka tentu akan menjadikan daya tarik tersebut pada konsumen itu. Selanjutnya ialah yang kelima, mengadaptasi budaya yang berkembang. Untuk para perusahaan penyedia jasa, penting juga untuk selalu mengetahui adanya perkembangan tren di zaman sekarang dan juga budaya saat itu yang sangat tren-trennya atau terkenal dan diminati banyak orang. Karena tren budaya itu akan turut mempengaruhi cara pemasaran jasa. Bila ingin melakukan penyediaan jasa yang menarik, mampu menjaring lebih banyak konsumen, maka lakukanlah dengan cara pemasaran yang saat ini itu yang sedang populer dengan budaya ataupun tren saat ini. Selanjutnya ialah yang keenam. Yang keenam ialah penentuan harga yang tepat dan rasional. Akan lebih baik pula bila penyedia jasa menetapkan harga yang lebih rasional juga tepat berdasarkan pada konsumen yang dituju. Selain itu, penempatan harga ini juga bisa berdasarkan pada manfaat yang didapatkan oleh konsumen dalam jasa yang ditawarkannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.